Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung perbincangan kita mengenai hadis sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari nomor 6008 yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ini sebetulnya sudah kita bincangkan dalam video-video sebelumnya ya. Kita akan menjelaskan hanya makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini telah diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits ya. Beliau ini belajar sholat kepada Nabi SAW. Belajar terus ya, in practice. Tidak hanya teori tapi in practice ya, sholat selama 20 hari 20 malam ya, bersama kawan-kawannya. Jadi belajar sholat 20 hari 20 malam ya. Jadi apa penjelasan ulama, yaitu penjelasan Imam An-Nawawi, kita lihat di dalam kitabnya Al-Majmu'. Apa penjelasan mengenai makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi maksudnya solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat ya. Kita baca aja dalam slide ini. Wa hadza muqtadu wujubi kulli ma fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa ma kharaja wujubuhu bidalilin karafil yadaini wa nahwi. Imam An-Nawawi mengatakan maksudnya hadis ini ya, sallu kama ra'aitumuni usolli ini ya. Hadis ini memutuskan wajibnya setiap apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sholat. Diwajib, semua yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat adalah wajib. Illa ma kharaja wujubu, kecuali perkara-perkara yang telah keluar wajibnya bidalilin, dengan satu dalil ya. Jadi setiap apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam sholat itu wajib, kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa itu tidak wajib. Itu maksudnya ya. Ini pun datang setelah zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah, kalau kita lihat di sini, apa yang dilihat oleh sahabat dalam sholat bersama Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits ini, kata Rasul, apa yang kamu lihat aku, bagaimana aku sholat, sholatlah kamu seperti itu ya. Jadi belum ada masa itu ini wajib, ini sunat ya. Belakangan aja setelah ada ulama mazhab ya, Abu Hanafi, Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang menulis pertama kali mengenai hukum-hukum sholat itu Imam Syafi'i ya, dengan kitabnya Risalah. Dari situ mulai muncul kaidah usul fikih ya. Jadi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat ya. Lihatlah kamu
Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ya, itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Al-Huwairits. Sebetulnya sebelum kalimat ini Rasulullah mengatakan nu'allimuhum wa muruhum, ya. Ajarkan oleh kamu keluarga kamu itu salat, ya. Perintah mereka untuk salat. Baru Rasulullah menyatakan sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kata Imam Nawawi di sini sallu kama ra'aitumuni sholli ini memutuskan wajibnya setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat, ya. Jadi wajib, kecuali ada dalil yang menyatakan itu bukan wajib, ya. Seperti apa? Seperti mengangkat kedua-dua tangan ya. Wa nahwihi dan seumpamanya, ya. Jadi ketika mengangkat kedua-dua tangan takbiratul ihram itu ada sunat, ya. Tapi sebetulnya kita ittiba saja, apakah itu sunat, apakah itu wajib. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat Nabi kita buat, ya. Ittiba, namanya ittiba, mengikut apa-apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisah dia sunat ke wajib. Kalau kita lihat hadis ini, sallu kama ra'aitumuni sholli, ya. Fa in qila al muradu ma yura wa hiyal afalu dunal aqwal wa ajabal qadi Abu Tib wa ghairuhu bijawabain. Kalau ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini apa-apa yang dilihat, ya, apa-apa yang dilihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunal aqwal, bukan perkataan Nabi, ya. Fa'ajabal qadi Abu Tib, maka Al-Qadi Abu Tib wa gharihu, dan selain Qadi Abu Tib menjawab pernyataan tersebut, ya, dengan dua jawaban. Apa jawaban beliau? Akhaduhuma, salah satu dari keduanya, annal murada ru'yatu syakhsihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kulla syai'in fa'alahu sallallahu alaihi wasallam au qalahu wajib alaina mithluhu. Ini jawaban pertama. Jawaban yang pertama adalah sesungguhnya annal murada, sesungguhnya yang dimaksud dengan hadis ini adalah ru'yatu syakhsi Nabi SAW, ru'yatu syakhsihi sallallahu alaihi wasallam, ada melihat kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in fa'alahu, dan setiap sesuatu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au qalahu, atau yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sabda Rasulullah SAW, wajib alaina mithluhu, maka wajib bagi kita melakukan seperti demikian, ya. Jadi setiap sesuatu yang dibuat, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kita melakukannya seperti Nabi melakukannya, ya. Ini tadi yang kita sudah sebutkan di awal tadi, ya, sebelum pernyataan ini. Jadi memang apa-apa yang dibuat Nabi wajib atas kita, apakah perbuatan, apakah perkataan, wajib kita melakukan seperti demikian dalam sholatnya. Karena ini membicarakan mengenai sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Jadi buat, jangan tak buat. Yang pertama, asani, jawabannya kedua, annal murada biru'yatil annal murada biru'yati al ilmu, sesungguhnya yang dimaksud dengan melihat di sini, ya,
Al-ilmu, mengetahui. Karena Nabi SAW sudah wafat. Jadi macam mana kita nak melihatnya? Kalau zaman Nabi SAW, sahabat melihat. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Malik bin Al-Huwairith, "Sallu kama ra'aytumuni usolli." Memang Malik bin Al-Huwairith melihatnya 20 malam sholat bersama Nabi SAW dan melihat, langsung melihatnya. Nah, pada zaman kita ini, zamannya Imam Nawawi juga nih ya, sudah nggak ada Nabi SAW. Nabi SAW sudah wafat. Jadi Al-Qadi Abu Tib dan selainnya mengatakan bahwasanya dimaksud dengan melihat di sini bagi kita lah ini ya, al-ilmu, mengetahui. Jadi sallu kama alim tumuni usolli. Jadi maknanya atau maksudnya, sholalah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat. Jadi bagaimana cara Nabi SAW sholat? Bagaimana sifat sholat Nabi SAW? Ya kita lihat berita-berita atau riwayat-riwayat atau kabar-kabar dari para sahabat yang disampaikannya dari zaman ke zaman, yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis ya. Imam-imam hadis telah meriwayatkannya dan ulama-ulama fikih telah mengumpulkannya dan menulisnya di dalam satu kitab seperti kitab Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu' ya, yang kita gunakan dalam perbincangan masalah sifat sholat Nabi ya. Ada ya. Jadi kita bisa tahu dengan cara belajar ya. Belajar melalui kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang tersohor atau terkenal dalam bidangnya. Kalau bidang fikih ya kita lihat fikih, kita lihat kitab fikih ya. Kitab fikih ini ada 4 mazhab ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya. Jadi maknanya juga adalah sholatlah sebagaimana kamu mengetahui aku sholat ya. Ya jadi kita lihatlah bagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Malik bin Al-Huwairith ini ya, bagaimana sholat Nabi SAW ya. Sholatlah kamu, jadi ada 2 maknanya. Kalau yang untuk sahabat ya mereka melihat ya, jadi memang betul-betul melihat. Para sahabat ini ada ya, tidak hanya Malik bin Al-Huwairith, ada sahabat-sahabat yang lain ya, yang sudah kita bincangkan juga dalam video-video sebelumnya dalam sifat sholat ya, mulai dari niat, takbiratul ihram ya. Ada sahabat-sahabat yang meriwayatkannya, mereka memang melihat betul bagaimana Nabi SAW sholat, lalu mereka menceritakannya kepada para sahabat yang lain. Karena memang apa-apa yang kita dengar apa-apa yang didengar oleh sahabat ya, dari Nabi SAW, Nabi berpesan ya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun sepotong ayat daripadaku. Jadi para sahabat menyampaikan semuanya ya, apa yang mereka lihat dia sampaikan kepada orang lain. Inilah caranya bagaimana Islam terus berkembang ya, tidak hanya untuk pribadi masing-masing, bukan nafsi-nafsi. Jadi memang disampaikanlah ya, seperti saya ini sekarang menyampaikan ya, menyampaikan bukan pendapat saya, pendapat ulama. Saya baca kitab ulama, saya sampaikan ya. Bukan pendapat pribadi, tak boleh ya. Jadi sholatlah ya. Kalau untuk para sahabat, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau zaman kita ini, kata Al-Qadi Abu Tib dalam kitab Al-Majmu' ya, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya beliau Al-Qadi Abu Tib mengatakan makna atau maksud dari sini juga untuk bagi kita ini yang tidak melihat Nabi SAW menjadi sallu kama alim tumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat. Bagaimana kamu mengetahui tata cara sholatku, kata Nabi, ikutlah itu ya. Itu termasuk maksud di dalam makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi bagaimana sholat Nabi
Ya, yang kamu ketahui, sholatlah kamu seperti itu. Ya. Bagaimana kita tahu? Ya tadi kembali lagi kepada kitab-kitab ulama yang tersohor, terkenal dalam bidangnya, ya. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Baik, itulah penjelasan mengenai makna solu kama ro'aitumuni sholli, ya. Kita lanjutkan mengenai sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke dalam perkara sujud, ya, bab sujud, ya. Dalam video-video sebelumnya kita telah membincangkan, ya, mengenai sujud, termasuk diantaranya yang terakhir adalah yang kita bincangkan sujud dengan kedua-dua tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua kaki, ya. Jadi ada 7 anggota sujud, ya. Yang pertama adalah dahi bersama hidung, ya, hidung sunat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan kedua-dua tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua kaki. Jadi semuanya ada 7 anggota sujud. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai 2 perkara, ya. Yang pertama adalah ketika seorang bersujud dalam sholat, menjauhkan kedua-dua siku dari badan, ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, menjauhkan perutnya dari kedua-dua pahanya. Itu ada lihat gambar, ya. Kita lihat ada gambar seorang sedang sujud, dia menjauhkan kedua-dua siku dari badannya, ya. Jadi apa dalilnya, ya? Apakah memang ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada, ya. Inilah yang kita maksud, apa yang sahabat lihat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikannya kepada sahabat-sahabat yang lain sampai terus, ya, dari